Sebuah gudang penyimpanan barang rongsokan di Jalan Kiai Parseh Jaya, Kota Malang, Kamis siang terbakar. Kebakaran terjadi akibat pemilik yang membakar sampah di dekat tempat penyimpanan barang rongsokan. Gudang rongsokan di Jalan Ki Parseh Jaya, Kelurahan Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang, Kamis sekitar pukul 11 siang hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik gudang rongsokan ini membakar sampah di dekat penyimpanan barang rongsokan. Karena ditinggal, api kemudian menyambar barang rongsokan dan semakin besar. Pemilik yang dibantu warga berusaha memadamkan api, namun terus membesar. Api baru berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil PMK diturunkan ke lokasi kejadian. Pemilik gudang rongsokan mengaku dengan kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Anak-anak tadi jam 8 itu ya, bakar sampah. Biasanya di sampah itu kan memangnya ada toh. Sampah sedikit-sedikit dibakar gitu. Sedikit dibakar. Nah, habis itu ditinggal ambil barang. Jam 8 itu ditinggal ambil barang toh. Ya. Ditinggal ambil barang, gak ada orang yang nunggu, hanya tinggal 2 perempuan-perempuan. Ya. Perempuan-perempuan habis itu apa itu? Mungkin membesar ya, mungkin membesar kena angin, anginnya kan kencang. Mungkin merembet ke barat, mungkin langsung apinya mengepul lagi besar gitu. Pak, ini sebenarnya gudang apa tempat pembuangan sampah ini, Pak? Bukan gudang rongsokan lah intinya. Secara kasarnya gudang rongsokan. Pak, dengan kejadian ini kerugian yang dialami kira-kira sampai berapa, Pak? Nggak bisa ditafsir masalahnya. Iya. Masalahnya kan numpuk-numpuk toh. Ya mungkin sekitar 20 jutaan lah ada. Sementara itu, Kepala UPT Pemadam Kebakaran menghimbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Apabila membakar sampah, harus di tempat yang jauh dari pemukiman dan selalu diawasi. Jadi mulai laporan sekitar jam 9 sampai hari ini sudah sampai titik nyalanya 0. Mungkin 1,5 jam. Sudah 1 jam setengah. Ada kesulitan, Pak? Kalau kesulitan sih ada karena bahan yang terbakar terdiri dari plastik dan karet. Butuh proses lama karena apinya ada di dalam. Jadi harus perlu dikorek-korek sampai muncul api dari dalam. Simon Alfredo melaporkan. Temuan MCW terkait dugaan adanya pungli dalam pemakaman jenazah COVID-19, Wali Kota telah menyerahkan kasus tersebut ke bagian inspektorat. Wali Kota juga berjanji akan menindak tegas oknum ASN yang melakukan pungutan liar. Kasus dugaan pungutan liar atau pungli dalam pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Malang tengah ditangani oleh Inspektorat Pemkot Malang. Saat ini, Inspektorat masih melakukan penyelidikan untuk mencari oknum ASN yang melakukan pungli dalam pemakaman jenazah COVID-19. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pungli merupakan perbuatan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Untuk itu, oknum pelaku yang telah mengambil hak orang lain harus dikawal dan dikasih pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatannya. Wali Kota juga mengaku sebelum adanya temuan dari MCW, 2 bulan sebelumnya ia sudah mendapat laporan terkait adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan dalam pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Malang. Wali Kota Malang berjanji akan menindak tegas kepada oknum ASN yang melakukan pungutan liar. Untuk masyarakat, dihimbau agar melaporkan jika menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum ASN. Sudah ini urusannya, kalau itu sudah urusan masalah penggelapan dan masalah pungli, itu adalah kami serahkan semuanya kepada kalau dinasnya kami sudah minta pada inspektorat untuk melakukan itu. Semalam saya sudah menginstruksikan kepada Pak Camat, Pak Lurah untuk menginventarisir ya masyarakat yang melakukan pemakaman mandiri seberapa jauh. Nanti insya Allah 57 kelurahan besok mungkin sudah ada laporan. Kalau posisi kita lakukan cross check. Kalau posisi terlapor sekarang seperti apa, Pak? Posisi terlapor, ya saya masih melakukan koordinasi dengan. Ya. Jadi itu kan sebetulnya kan saya dapat informasi itu sudah 2 bulan yang lalu ya. Simon Alfredo melaporkan. Pedagang pasar tradisional di Kota Batu berencana direlokasi ke tempat penampungan sementara yang berada di parkiran halaman kantor KONI dan di dalam Stadion Gelora Brantas Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Namun hingga saat ini rencana pembangunan ulang pasar tersebut belum jelas, terutama masalah teknis, spesifikasi, dan detail engineering design atau DED yang ditetapkan sepihak oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.
Beginilah proses pembangunan tempat penampungan sementara pedagang Pasar Batu di halaman parkir kantor KONI dan dalam Stadion Gelora Brantas Kota Batu. Nampak para pekerja sedang menata pemetakan los dan bedak penampungan sementara pedagang pasar Kota Batu. Agar proses pembangunan relokasi pedagang berjalan normal, Komisi B DPRD bersama Diskopimdak Kota Batu melakukan inspeksi mendadak di Jalan Sultan Agung. Keputusan relokasi penampungan sementara pedagang Pasar Batu terkesan sepihak karena tidak ada komunikasi dengan pedagang. Adapun detail tempat penampungan sementara pedagang Pasar Batu berjumlah 1.993 los atau bedak, sedangkan pedagangnya secara keseluruhan berjumlah 2.155 dan untuk los 2 kali 2 meter persegi. Sementara itu Komisi B DPRD Kota Batu Fahmi Al-Katiri usai melakukan inspeksi mendadak menjelaskan melihat penataan relokasi tempat penampungan sementara atau TPS harus benar-benar diperhatikan sehingga para pedagang nyaman dan tidak bermasalah. Selain itu juga harus dipikir masak-masak seperti pipa saluran toilet, listrik harus ditata karena tanpa ditata tidak akan bisa berjalan. Lebih lanjut perlu banyak musyawarah sehingga pedagang juga harus diajak bicara oleh pemerintah dalam mencari solusi agar kemudian hari tak sampai terjadi masalah. Kemudian Komisi B DPRD Kota Batu juga menyinggung terkait anggaran relokasi tempat penampungan sementara yang nilainya cukup fantastis karena jika dilihat dari segi bangunan tidak sebanding dengan nilai anggaran sebesar 4,7 miliar rupiah. Diharapkan pemerintah daerah Kota Batu harus transparan dalam proses pembangunan tempat relokasi pedagang agar di kemudian hari tidak muncul masalah. Hari ini kita turun ke lokasi langsung. Kita melihat bahwa penataan dari relokasi ini harus betul-betul nyaman nanti begitu relokasi pedagang ini tidak bermasalah nanti ke depannya. Karena apa? Saya melihat ini tadi ini untuk menampung air ini di mana? Ini curah hujan di Batu ini kan tinggi, ya kan? Setelah disampaikan oleh pemerintah ini tadi Dinas Disperindak bahwa ini nanti mau memakai seperti talang, jadi memang tertutup semuanya. Jadi kami pengen jangan sampai, karena ini melihat mendaki dari bawah sampai ke atas saya lihat. Jadi kalau memang tidak tertutup ini kan banjir semua gitu loh. Jadi memang harus betul-betul relokasi ini diperhatikan kenyamanan pedagang. Jangan sampai nanti pedagang ini setelah menempati relokasi ini ya kan tidak nyaman. Ini tidak boleh seperti itu gitu loh. Ini harus dipikirkan masak-masak gitu loh. Bahwa nanti pipa ini jalurnya di mana? Ini harus diperhatikan. Toiletnya di mana? Ya kan? Listriknya seperti apa? Ini harus ditata semua. Dan tanpa ditata itu ini ya enggak berjalan gitu loh. Jadi sebelum menempati ini sudah tertata semuanya. Saya kira itu. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati masa panen raya, harga bawang merah masih relatif stabil di tingkat petani. Harga bawang merah ini diperkirakan akan turun pada saat terjadi panen raya. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani di sentra penghasil bawang merah Mulyorejo Ngantang di kisaran 11.000 per kilogramnya. Harga bawang merah ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang masih berada di kisaran di atas 20 ribuan per kilogram. Saat ini harga bawang merah ikut terdampak bersamaan dengan turunnya harga sayuran di pasaran. Menjelang masa panen raya, harga bawang merah di tingkat petani masih relatif stabil di kisaran 11 ribuan per kilogram. Di kawasan salah satu sentra penghasil bawang merah di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Mulyorejo dan Banjarjo Ngantang, para petani sudah mulai melakukan panen dan dalam beberapa minggu ke depan akan semakin banyak petani panen dan stok bawang akan cukup melimpah. Menurut petani setempat, harga bawang merah ini biasanya akan turun pada saat panen raya berlangsung sehingga tidak jarang merugikan petani karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran akibat mahalnya biaya untuk obat. Di sepanjang jalan terlihat proses pengeringan bawang sedang berlangsung dan apabila cuaca panas, maka dalam beberapa hari bawang merah kering dan siap dijual. Gimana tuh harga bawang merah saat ini Pak di tingkat petani? Berapa sekarang?
11.000 Pak ya. Pak itu harga turun apa harga naik nih Pak? Harga stabil. Harga stabil. Tapi dulu pernah sampai kan di atas 20 juga pernah. Iya, pernah. Kalau untuk yang tahun lalu kan masih lumayan kan? Iya. Untuk apa? Untuk kemarau seperti ini. Iya. Berapa yang tahun lalu? Pernah sampai berapa? Ya 23. 23. Berarti seberang 11 sudah termasuk ya? Iya. Termasuk rendah. Kan? Stabil. Iwan Hikmawan melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat mengadakan riset indeks kualitas program siaran televisi tahun 2021. Riset yang memasuki tahun ke-7 ini didasarkan pada kebutuhan KPI Pusat untuk melihat secara berkelanjutan kualitas program siaran di Indonesia. Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar riset indeks kualitas program penyiaran tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil kegiatan ini nantinya diharapkan dapat menjadi fungsi pemberdayaan agar program acara televisi bisa lebih baik. Sementara itu, KPID Provinsi Jawa Timur menanggapi terkait riset indeks kualitas program penyiaran nantinya akan dijadikan dasar pemetaan program siaran televisi bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jawa Timur. Indeks kualitas siaran ini merupakan program dari KPI Pusat yang terkait dengan upaya mengukur sejauh mana kualitas program siaran. Karena kalau kita mau bicarakan terkait dengan kualitas siaran itu bicara juga salah satu kan kualitas programnya. Nah, indeks ini dilakukan dengan bekerja sama, KPI Pusat bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia. Salah satunya untuk Jawa Timur ini KPI Pusat bekerja sama dengan UNESA selaku penyelenggara dengan melibatkan beberapa akademisi dan tokoh-tokoh terkait dengan kualitas siaran dari beberapa kampus. Nah, untuk yang diukur ini adalah program-program siaran nasional. Jadi belum untuk lokal Jawa Timur. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa memetakan sejauh mana program siaran ini dari sisi kualitas dan sejauh mana memang ini memiliki pengaruh bagi masyarakat. Jadi itu. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan tantangan pembinaan, pengawasan dan penelitian terhadap program siaran televisi semakin besar sebagai konsekuensi migrasi dari siaran analog ke siaran digital. KPI mengawasi 18 stasiun televisi setelah migrasi ke digital. Stasiun televisi bisa bertambah 68 stasiun. Seluruhnya harus dinilai dan diawasi. Dalam diskusi kelompok terarah riset indeks kualitas program siaran televisi 2021, hasil riset ini akan menjadi bahan penilaian KPI. Semakin banyak riset yang dilakukan, akan semakin banyak pihak yang bisa menggunakannya. Diharapkan dengan dilakukan riset indeks kualitas program siaran televisi ke depan, konten siaran televisi akan menjadi lebih baik dan meningkat ratingnya dan berdampak pula pada peningkatan pemirsa siaran televisi. Kalau kita kemudian terus saja masih menyajikan program-program yang begitu-begitu saja, ya artinya begini, nggak berubah begitu ya, tidak bisa membaca apa sih sebetulnya yang menjadi selera masyarakat, menjadi keunggulan dari media digital itu dan tidak dicobakan di program siaran ini, tentu saja nanti pasti akan makin lama makin ditinggalkan. Satu hal sebetulnya yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh teman-teman konten kreator adalah membuat sinetron itu kan. Nah, itu yang mestinya dibuat bagaimana sinetron itu sebaik mungkin, memberikan edukasi, memberikan nilai dari segi kualitas gitu. Menurut saya apa yang dulu pernah jaya di masa TVRI bisa dilakukan, karena itu tidak mudah untuk dilakukan orang-orang yang mungkin konten kreator yang mohon maaf ya modalnya tidak terlalu besar. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 15 atlet, mekanik, dan pelatih dilepas Wali Kota Batu untuk bergabung dengan kontingen Jawa Timur mengikuti PON 20 Papua. Kepada para atlet Kota Batu yang mengikuti PON 20 Papua, Wali Kota Batu mendoakan semoga bisa berprestasi maksimal dan pulang membawa medali emas. Kamis 9 September 2021 bertempat di Gor Gajah Mada, Kota Batu.
Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, KONI Kota Batu melepas 15 atlet, mekanik, dan pelatih untuk bergabung dengan kontingen Jawa Timur mengikuti kegiatan PON ke-20 di Papua bulan Oktober mendatang. 9 atlet yang dilepas terdiri dari 6 atlet para layang, 1 atlet bermotor, 1 atlet selam laut, 1 atlet tarung derajat, 2 pelatih, dan 4 mekanik para layang serta 1 orang wasit. Kegiatan pelepasan para atlet, pelatih, dan mekanik untuk PON Papua 20 dihadiri langsung Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko beserta Porkopimda, Ketua KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud beserta jajaran dan para atlet dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam sambutannya, Ketua KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud menjelaskan pada PON ke-20 Papua Kota Batu melepas 9 atlet dari 4 cabang olahraga dan lebih banyak dari PON 19 Jawa Barat yang hanya melepas 6 atlet. Para atlet, pelatih, dan mekanik mendapatkan uang saku sebagai bentuk kepedulian, penghargaan, dan motivasi agar bisa meraih prestasi. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Batu Haja Dewanti Rumpoko memberikan semangat kepada para atlet yang akan berlaga di PON ke-20 Papua dan berharap kepada para atlet agar bisa berprestasi maksimal mengharumkan nama Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan penyerahan uang saku untuk para atlet oleh Wali Kota Batu dan Porkopimda sebagai bentuk perhatian, penghargaan, dan kepedulian sekaligus motivasi para atlet, mekanik, dan pelatih agar bisa berprestasi pada ajang PON Papua. Alhamdulillah tadi kami memberikan sedikit support kepada atlet-atlet Kota Batu. Ada 9 tambah 1, ada 10 atlet Batu yang akan berlaga ke PON di Papua bulan Oktober mendatang. Kami berharap semua atlet yang berangkat ini bisa membawa medali dan itu menjadi kebanggaan walaupun sedikit tapi berkualitas. Itu yang kita harapkan. Oke, mohon doanya. Iwan Hikmawan melaporkan. Orientasi Studi dan Kehidupan Kampus atau Sikamaba Unisma tahun 2021 resmi ditutup oleh Rektor Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Pada kegiatan penutupan juga diserahkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI ke-9 untuk Unisma, kategori unggahan video ekspresi cinta tanah air di media sosial oleh mahasiswa baru terbanyak. Penutupan kegiatan Osikamaba 2021 ini diikuti oleh kurang lebih 4.527 mahasiswa baru Unisma dari jenjang S1 sampai S3 secara daring dan luring bertempat di Hall Profesor Dr. Kiai Haji M. Tolah Hasan. Kegiatan penutupan ini dihadiri rektor beserta jajaran, Ketua Umum Yayasan Unisma beserta pengurus, para dekan di lingkungan Unisma dan ribuan mahasiswa baru secara daring dan luring. Acara diawali dengan penyampaian materi oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, dengan tema Menjadi Generasi Unggul Menyongsong Indonesia Emas. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan unggahan video ekspresi cinta tanah air di media sosial oleh mahasiswa baru Unisma. Kegiatan penutupan Osikamaba diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton, dan Sholawat Nuril Anwar oleh Ustadz Junaidi SPD. Acara dilanjutkan dengan laporan Wakil Rektor 3, Dr. Haji Badat Muwakid MP, berterima kasih kepada semua pihak sehingga kegiatan Osikamaba tahun 2021 ini bisa berlangsung dengan lancar. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan proses penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI oleh Sri Widayati, perwakilan MURI kepada Unisma yang diterima langsung oleh Rektor Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Dalam sambutan sekaligus pengarahan, Rektor Unisma menjelaskan kegiatan Osikamaba telah usai dan para mahasiswa dilanjutkan dengan perkuliahan. Acara diakhiri dengan pembacaan doa dan berfoto bersama. Kami bersyukur ya, kegiatan Osikamaba selama 3 hari telah berjalan dengan lancar, baik di tingkat universitas maupun juga di tingkat fakultas, di tingkat organisasi kemahasiswaan, semuanya di-drive dengan bagus, baik yang terkait dengan persoalan akademik, persoalan kemahasiswaan, persoalan keagamaan, persoalan organisasi kemahasiswaan, dan bahkan pada endingnya adalah melakukan sebuah refleksi dengan mengupload video tentang cinta tanah air. Unisma yang sudah dideklarasikan oleh Pak Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kampus
anti radikalisme intoleran, inilah salah satu momentum untuk mengajak masyarakat untuk cinta tanah air. Iwan Hikmawan melaporkan.